Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Tahu pun mengaku bodoh buat sistem yang tak ada hasil. Ayat tu tak betul, tak pandai Malaysia, yang bodoh tu Indonesia. Tu ayat betul. Kok bisa komennya seperti ini? Di Malaysia rakyat dibikin pintar, di Indonesia rakyat dibikin bodoh katanya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Ini sangat-sangat mengguncang jiwa gitu loh guys ya. Ini canggihnya MyCat Malaysia sampai DPR Indonesia itu ya guys ya, sampai DPR Indonesia itu dibuat heran kok bisa gini ya guys ya. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. This is nothing personal Pak ya, tapi ini persoalan kita. Dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal political will. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara tahu, Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCat, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCat di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu Emang antri, murah nggak banget. perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple. MyCat masuk ke RIP. Katanya kalau di sini ribet banget loh guys ya. Kita mau kemana gitu, kita harus KTP, habis itu di fotokopi. Terus gunanya eKTP itu apa sebenarnya gitu kan? Kayak SIM elektronik, apa SIM elektrik, ya gitulah, elektronik gitu kan. Kayak kita nggak bawa SIM-nya itu kayak ya udah kan bisa dicek sebenarnya. Lupa kita bawa kadang gitu kan, atau kita bawa tapi masih kayak ini harus ada fisiknya gitu. Padahal KTP gitu kan, kita SIM itu ada di HP gitu kan, kayak KTP itu ada di HP gitu, tapi mereka harus ini harus ada fisiknya gitu. Terus apa gunanya gitu kan, teknologi gitu. Reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Nah. Ya, warga dapat kuota 200 liter per bulan. Bener. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Gak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCat itu langsung diblokir. Gak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Wow. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Keren Penjualan banget. diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia, iKTP kita itu punya chip NFC, punya data Iya, biometrik. bener. Teknologinya sama kayak MyCat di Malaysia, tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal Bener. chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, Bener banget. 15 tahun, dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja, dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Bener. Jadi kayaknya abangnya ini harus jadi ini deh, sesuatu yang apa? Sebenarnya gini guys ya, dalam pemerintah itu memang bukan dalam pemerintah ya, memang harus revolusi ataupun apa ya guys ya, butuh up to date, dan orang-orangnya itu memang yang seperti ini pemikirannya gitu. Nggak jarang kita lihat pemuda-pemuda di Malaysia juga itu yang wawasannya bagus gitu loh guys, yang dijadikan istilahnya anggota parlemen gitu. Sedangkan di Indonesia yang bagus malah dituduh ini, tuduh itu. Sudahlah gitu lah guys ya. Dan kalau menurut saya abangnya nih cocok banget ya guys ya. Kalau seumpama istilahnya Indonesia ya kan ada abangnya ini, maka ya kan efisiensi itu sangat-sangat sangat-sangat bagus gitu loh untuk ya kemaslahatan masyarakat. Jadi kayak bantuan daripada pemerintah itu tepat sasaran langsung gitu loh. Beda sama istilah sekarang ini yang kita itu istilahnya kalau mau bantuan ya kita harus inilah, harus itulah, ya kan?
Belum lagi istilahnya ada oknum-oknum yang istilahnya ya udah keluarga dulu lah gitu. Aduh, kapan majunya nih negara kita, guys ya? Yang saya salut lagi, Hmm, IC, Identity Card ya. atau KTP. Mhm. Orang Malaysia bawa satu KTP, keluar dari rumah udah bisa buat apapun. Iya benar. Nggak perlu bawa barang banyak-banyak. Iya, Urusannya bawa KTP aja. keren sih. Kemana-mana kantor yang berurusan dengan kerajaan, diorang bawa satu IC saja udah cukup, ya. Dan kamu tahu IC-nya orang Malaysia itu di dalamnya ada duitnya, Benar. kayak Kayak kartu ATM. bank, ya. Jadi bantuan dari pemerintah itu langsung sampai gitu loh guys ya ke KTP ataupun rekening masing-masing. Maksudnya rekening KTP-nya itu, maksudnya gitulah istilahnya banknya itu ya di KTP-nya itu gitu loh guys ya. Dan datanya juga lengkap gitu, data medis, data semua ada di situ gitu loh guys ya. Aduh, beda banget sih. Kapan ya? Padahal kita udah canggih juga, tapi kenapa tidak dipergunakan gitu loh ya? Aduh, gak kepikiran ke situ. Padahal kalau dibenerin kayak gitu udah langsung auto bagus gitu loh. Jadi kalau bantuan masuk ke IC diorang nggak perlu bawa cash. Pergi belanja itu IC boleh di-trade kayak kartu bank, Iya, bener. ya. Naik public transport udah nggak nerima cash. Orang Malaysia pakai IC-nya bayar tambang, bayar ongkos, ya, nggak pakai Iya. cash. Di Beda Indonesia kita mau ngurus apa-apa harus ada kakak. Kakak udah ada, minta akte kelahiran. Bener Kenapa banget, enggak Mbak. itu satu Bener KTP asli. bisa melaksanakan semua hal? Iya kan Ya. datanya di KTP semua. Kenapa nggak bisa buat sistem satu shot? Ini mau bersot akhirnya shot bener-bener, ya. Iya. Kayak gitulah. Kan kalau kita istilahnya buat kayak gitu kan harus biar nggak ribet, harus ada orang dalam gitu. Terus kita ya gitulah Mbak, tahu sendiri kan di Indonesia gitu kan. Aduh, mau kapan Ya, banjunya? gimana komentar kalian? Komentar di bawah. Iya. Jangan pada ngamuk, biasa aja ya. Aku biasa Mbak, aku biasa. Ini orang Malaysia belanja kayaknya Nah, ini bayarnya nih. guna akad pengenalan negaranya ini. Oh, Secanggih ini ya. Katanya di sini IC namanya ini. I Oh, see. secanggih seperti ini. Akad pengenalan warga negaranya di Malaysia. Tengok Mantap bayarnya sih. pun guna IC-nya. Iya. Canggih luar biasa. Luar Sangat penasaran biasa. saya. Ini nanti boleh ditanyakan ini nanti. Kok bisa ya? Di Indonesia belum menjumpai macam ini kawan. Oke, tadi saya nampak orang Malaysia Oke. belanja di market 99, terus dia menggunakan I MyCard see card, my atau card. IC. Kalau di Indonesia itu KTP. Kayaknya pernah deh disampaikan oleh salah satu calon presiden. Kayaknya loh ya. Kayaknya pernah disampaikan, tapi saya nggak tahu loh guys ya. Ingat-ingat lupa gitu. Atau calon presiden lah, atau menteri atau siapa gitu yang pernah menyampaikan hal ini. Jadi di KTP itu bisa nanti kita bantuan. Di KTP itu bisa nanti kita cek kesehatan. Di KTP itu kita bisa tahu apa namanya itu data-data pribadi, dan juga istilahnya di KTP itu tidak perlulah kita fotokopi. Ada kayak gitu dulu. Pernah saya dengar gitu loh guys ya. Tapi kenapa nggak dijalankan gitu? Kayaknya setiap pemerintah tuh punya ininya misinya masing-masing. Sebenarnya kalau kita berpikir ya guys ya, satu tujuan gitu untuk memajukan Indonesia tanpa harus istilahnya punya misi masing-masing, maka di situ akan tercipta ataupun bisa dikatakan ya guys ya, Indonesia maju itu bukan hanya omon-omon gitu loh guys ya, kemaslahatan rakyat gitu kan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya kalau korupsi tambang aja itu yang istilahnya bocor sekarang ataupun dikorupsi sekarang, kalau seumpama itu nggak bocor, itu rakyat nggak perlu kerja guys, dapat gaji ya 20 juta per bulan setiap kepala. Gimana coba? Saya tanya, Aduh. Bang. Tadi awak bayar guna IC macam kalau di Indonesia itu KTP, betul lah? pakai sih. Macam mana boleh bang? Tengok bang. Saya tunjuk sini jelas. Susah lah. Oh, macam ini ya. Oh iyalah KTP, namanya KTP ya, sama lah. Oh,
Cuman beda kegunaan. Kerajaan bagilah. Oh, Yang mana ada IC itu bagi 100. 100 ringgit. Alhamdulillah walaupun 100 okeylah boleh lah. Banyak lah buat beli-beli. Terbaik lah. Ini kerajaan sudah bagi terus apa ya, berkualiti. IC-nya itu macam KTP di Indonesia itu di Malaysia luar biasa, bisa diperbelanjakan kawan. Itulah kelebihan IC di Malaysia, berbeda dengan di Indonesia ya. Oke. Iya, benar. Seperti itu yang saya share buat kalian yang menonton video ini, yang menjumpai video ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Baru-baru ni aku ada nampak satu tiktokers Indonesia ni dia buat konten warga Malaysia bayar pakai kad. Tapi sebenarnya kad tu adalah IC ataupun KTP. KTP Malaysia ni, kerajaan Malaysia ada bagi bantuan RM100 untuk beli barang-barang asas kayak beras, telur gitu. Okey. Jadi ada yang komen, kok masih pakai kad? Di Indonesia udah pakai QRIS. Kat Malaysia pun ada QR je juga, QRIS, Touch and Go, e-wallet, macam Dana tu ada. Cuma kita pakai kad tu, tap tu sebab dalam IC kita, KTP kita tu ada wang. Dan juga IC kita itu juga boleh buat pergi bolak-balik Touch and Go, macam tol ataupun public transport boleh pakai IC. Dan juga KTP kami juga itu mempunyai subsidi minyak. Subsidi minyak RON 95. So dekat situ KTP tu IC tu sangat berguna lah. Berguna. Nah, di sini guys gak tahu KTP itu gunanya apa. Buat daftar-daftar doang, guys. Daftar BPJS pakai KTP, daftar pajak pakai KTP, fotokopi KTP. Kenapa harus difotokopi ya? Kenapa nggak ada alatnya yang langsung tap gitu kayak di bank gitu kan langsung kan? Iya loh, bank itu malah saya kemarin istilahnya buat rekening itu KTP-nya nggak perlu difotokopi loh. Tapi kenapa kalau ke pemerintahan itu harus fotokopi gitu loh guys ya? Aneh juga ya guys ya. Apakah data kita tidak ada di pemerintahan gitu? Kalau di bank kok langsung gitu loh. Kok malah kalah gitu loh. Aduh gak tahu lah, di negeri jiran bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Ada apa gerangan ini? Akhir-akhir ini aku ngelihat rakyat Malaysia itu sedang berbelanja banyak banget di troli sampai penuh. Ya gimana nggak banyak belanja? Karena bantuan dari pemerintahnya itu tuh udah cair, geng. Dan mereka tuh bisa beli keperluan sembako kayak minyak, telur dan sebagainya. Dan setiap orang itu dapatnya RM100 per bulan atau sekitar Rp300.000. Banyak juga kan ya? Banyak lah. Enak banget sih jadinya. Dan paling bagusnya lagi tuh, mereka klaimnya itu menggunakan pakai e-KTP mereka atau IC, identity card mereka. Jadi kayak lebih gampang dan tersistematis dengan baik. Dan yang paling aku lihat sih bantuannya tuh sampai ke yang benar-benar membutuhkan gitu ya, orang-orang yang benar-benar perlu bantuan ini gitu loh. Jadi nggak main dapat bantuan gitu aja, karena memang udah terupdate melalui KTP mereka. Wah gila sih ini Malaysia. Jadi enaknya Malaysia tuh ya gini, punya pemimpin atau pemerintah yang benar-benar pro rakyat, peduli rakyat, benar. Dan ya nggak dikorupsi lah intinya ya. Enak banget jadi rakyat Malaysia yang benar-benar negaranya udah maju dan secanggih ini. Malaysia mantap. Malaysia mantap. Ya begitulah guys ya. Jadi kalau kita tengok ya guys ya, bagaimana istilahnya kepemimpinan ataupun pemerintahan, sistem pemerintahan yang ada di Malaysia itu memang bikin geleng-geleng gitu. Orang Indonesia saja yang memang cerdas, yang orang pintar kayak abangnya tadi itu, ya pasti mengungkapkan hal itu gitu loh guys ya. Tapi kalau tidak pintar atau hanya mengandalkan ya kayak gitulah orang dalam ya kayak gitu jadinya guys ya. Semua harus ini itu dan lain sebagainya tanpa memikirkan ya kemaslahatan rakyatnya sendiri gitu loh guys ya. DPR Indonesia ini dibuat heran juga gitu kan, kok bisa gitu ya kan. Malaysia bisa tapi kita gak bisa. Sebenarnya bisa-bisa saja, duit kita tuh banyak, uang kita tuh banyak, cuman ya banyak istilahnya daripada pemimpin ataupun perwakilan rakyat kita tidak memikirkan kemaslahatan rakyat, yang dipikirkan kemaslahatan perut sendiri. Itu masalahnya kalau di Indonesia itu guys ya. Aduh pusing saya guys ya, kapan Indonesia itu bisa ya kan lebih bagus lagi gitu loh guys ya, lebih maju dan pemikirannya ke depan gitu untuk kemaslahatan rakyatnya. Kalian kalau lihat
sering aku guys lihat gitu kayak di TikTok, terus kayak di Facebook gitu kan, di short gitu, yang istilahnya saya tukang beca, saya istilahnya sudah lama nggak narik karena kaki saya sakit, tolong bantu saya seikhlasnya. Atau bisa dikatakan ibu-ibu yang sedang jualan yang sudah tua renta, itu loh, ya kan? Itu biasa saya lihat guys. Terus kenapa kok pemerintah buta akan hal itu gitu loh? Padahal itu adalah kewajiban pemerintah itu sendiri gitu loh. Kan aduh susah gitu loh guys ya. Kayak aneh aja gitu loh ya. Aduh. Video gue kemarin pas bahas EKTP dan bandingin gimana Malaysia pakai teknologi yang sama buat ngatur subsidi BBM. Maksud gue bukan subsidinya yang disamain sama Malaysia, bukan harga bensinnya juga harus disamain. Tapi gimana kita bisa pakai teknologinya buat nerapin hal yang sama. Teknologi EKTP kita itu sama kayak kartu identitas di Jerman dan Jepang loh. Tapi di kita cuma di fotokopi. Fotokopinya aja buat bungkus gorengan. Padahal teknologi EKTP itu bisa ngapain aja. Yang pertama, verifikasi identitas secara instan. Beberapa bank swasta udah pakai EKTP. Nah bener bang, saya juga setuju itu karena saya juga mengalami sendiri gitu. Kalau kita ke BPJS harus fotokopi ya kan, sedangkan ke bank udah enggak sekarang. Gila kan? Kenapa pemerintah enggak ke situ gitu? Kan aneh ya bang ya. Kita nih sama-sama pemikirannya kayak gitu bang, aneh banget gitu. Makanya orang Indonesia harusnya open minded ya, jangan digoblok-goblokin pemerintah aja ya kan. MBG ya kan, pendidikan nggak ada, aduh 25 tambah 7 nggak tahu ya kan. 8 tambah 3 12 katanya. Aneh. Buat ngurusin urusan banking kita, misal ganti kartu ATM, nggak perlu isi formulir, tinggal tap EKTP, rekeningnya yang mana nih orang, jadi ATM barunya langsung aman. Cuma butuh beberapa menit, kayak gitu kan enak. Betul banget guys ya. Ini sepupu dari istri saya kemarin itu ATM-nya hilang, ya kan? Terus ke bank, salah satu bank swasta juga, ya kan? Nah itu langsung guys, tinggal tempelin KTP-nya. Habis itu sidik jari, nomor rekening, habis itu udah ya prosedur yang ada di situ di mesinnya itu, habis itu udah langsung keluar aja guys ATM-nya. Kan bagus gitu. Kenapa pemerintah kita nggak seperti itu pemikirannya? Ini IQ-nya kayaknya aduh gak tahu guys pemerintah kita tuh. Kedua, kesehatan. Lu datang ke rumah sakit, tap EKTP, rekam medis itu langsung muncul semuanya. Riwayat alergi, golongan darah, obat terakhir, BPJS-nya aktif atau enggak. Nggak usah buka aplikasi terpisah lagi, aplikasi BPJS. Bener, saya juga punya aplikasi BPJS guys. Mau daftar itu error terus kan males. Sudahlah, gak tahu saya guys ya, dari kemarin saya mau istilahnya periksa gitu, error aja terus tuh, aduh. Login error, bener. aplikasinya koyak. Sama bang, di Jepang bener. itu tinggal tap EKTP, dokter langsung tahu kondisi kita tanpa harus cerita dari nol, lewat my number card mereka, satu kartu seluruh riwayat kesehatan. Dan di Indonesia rekam medis ini nggak terkoneksi, dipegang sama rumah sakit masing-masing. Kok bisa gitu, nggak diatur. Yang ketiga, tanda tangan digital. Pengurus surat tanah, kontrak kerja, izin usaha harusnya tinggal tap EKTP. Masukin PIN, dokumen langsung sah secara hukum. Estonia udah pakai ini 24 tahun yang lalu. Warga Estonia bisa tanda tangan dokumen dari mana aja di dunia. Gila, pakai kartu mantap identitas banget. Kemudian yang keempat, subsidi. Dan ini nyambung sama video kemarin soal Malaysia. LPG 3 kilo, bantuan langsung tunai, bantuan sosial, BBM, semua tuh bisa disalurkan lewat EKTP. Tap kartu, sistem langsung cek lu eligible. Jadi kan dapat sasaran gitu loh guys. Kayak LPG itu untuk rakyat miskin, ya udah hanya rakyat miskin yang dapat. Kalau EKTP-nya ataupun ya KTP kita istilahnya di tap itu tidak memenuhi, ya udah nggak bisa, ya kan? Itu tersistem gitu. Eligible atau enggak, yang berhak dapat, yang nggak berhak nggak bisa nyalahgunain. Nggak perlu juga data ganda, nggak perlu download aplikasi lagi, nggak perlu bikin KTP palsu, nggak ada yang bisa ngakalin sistem, nggak perlu buat fotokopian palsu. Malaysia udah buktiin ini bisa jalan. Fotokopi itu, teman-teman yang di pemerintahan nih, itu rawan banget loh disalahgunakan dan gampang banget dipalsu. Kenapa harus ada fotokopi? Buat apa? Pertanyaan gue di akhir cuma itu. Chip NFC-nya ada, data biometriknya ada. Pas buat KTP di foto, diambil sidik jari gua. Infrastrukturnya tuh tinggal readernya doang. Satu reader NFC harganya tuh cuma 200 ribuan. Kita udah habis 5,9 triliun buat bikin kartunya. Tapi kita nggak invest buat reader dan sistemnya, kan aneh. Ini bukan masalah teknologi. Malah dibuat MBG sekarang. Nggak tahu lagi sih, hal-hal yang tidak penting malah diiyakan, giliran
Sepeda motor lah itulah. Aduh. Yang ada dulu tuh dibenerin, Pak. Bener Bang, saya setuju sama abangnya ini, guys. Teknologinya udah ada di dompet rakyat Indonesia lewat ektp. Masalahnya ada political will untuk ngebuat sistemnya atau enggak. Negara lain udah mungkin bisa. Sekarang giliran kita yang harus dorong. Pokoknya 2026 jangan ada fotokopi KTP, KK. Buat apa? Kalau korang ada my card, korang mungkin rasa kad biru kecil macam benda biasa je. Sampai hilang baru nak menangis. Tapi tak ramai manusia tahu, my card kita ni power gila. Jadi untuk pengetahuan korang, ni 5 fakta menarik pasal my card yang confirm akan buat korang rasa semangat patriotik sikit. Oh. Fakta 1. Masa MyCard biochip ni dilancar pada tahun 2001, Malaysia telah menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan kad pengenalan sebegini. Bukan tu je, MyCard kita ikut standard antarabangsa ISO IEC, sama taraf dengan negara-negara maju. Bila aku baca benda ni, aku pun macam, I see. Get it? Ya, I see lah. MyCard. Oh bro, this guy stinks. Fakta Keren 2. gila sih. Untuk adik-adik yang mungkin lahir lepas iPhone pertama keluar, IC kita sebenarnya dah mengalami banyak evolusi. Pada tahun 1948 dulu, IC kita literally just kertas je. Kalau bosan boleh lipat jadi origami. Kad plastik biru hanya mula digunakan pada tahun 1960 sampai 1990 sebelum digantikan dengan kad bunga raya dari tahun 1990 sampai 2001. Lepas tu barulah MyCard versi moden ni keluar. Kiranya kalau MyCard ni manusia, dia sama tua dengan moyang korang. Cuma dah makeover berkali-kali supaya masih dianggap muda. Fakta 3. Orang boleh kena lock up kalau guna IC orang. Okey, kita faham. Kita pun pernah buat benda ni. Kadang-kadang kita terlewat bangun pagi. Jadi masa tengah mengelaba nak terus keluar rumah cepat-cepat, kita terlupa bawa IC. Lepas tu sebab dah lewat masuk kerja, kita terus fikir nak pinjam IC abang atau isteri untuk guna touch and go diorang kat stesen. Benda ni tak adalah teruk sangat kan? Tapi geng, sebenarnya undang-undang kata MyCard memang tak boleh digunakan atau dipegang oleh orang lain. Kalau kantoi boleh kena denda sampai RM20,000 atau masuk jail 3 tahun. So jangan pandai-pandai ya. IC tu MyCard. Kita sendiri punya kad. Bukannya family sharing punya plan. So jaga benda tu elok. Fakta 4. Speaking of touch and go, MyCard sebenarnya ada banyak aplikasi lain. IC negara-negara lain cuma boleh tunjuk nama dengan gambar. MyCard kita siap boleh digunakan untuk simpan rekod kesihatan, lesen memandu, e-wallet, apa lagi, immigration juga. Maklumat kesihatan pun bukan setakat sikit-sikit je. Contohnya maklumat seperti jenis darah, alahan, organ implant, penyakit kronik dan macam-macam lagi semua boleh dimasukkan ke dalam chip MyCard korang. Kalau korang nak tambah maklumat ni dalam MyCard korang, korang boleh bawa benda ni ke hospital dan klinik yang terlibat dalam projek aplikasi perdana telekesihatan kat Hospital Putrajaya dan Serdak. Tambah-tambah lagi, MyCard ni juga boleh digunakan untuk pas My50, iaitu pas perjalanan bulanan tanpa had kad LRT, MRT dan semua perkhidmatan rapid KL. Bayangkan, satu kad je boleh cover hidup kau dari hospital sampai ke luar negara. Semua fungsi ni jalan sebab chip dalam MyCard memang power. Pada 2012, chip tu di-upgradekan dari 84KB ke 128KB. Ini macam sikit, tapi kalau nak banding dengan negara lain macam Estonia, kad diorang masa tu pun cuma lebih kurang 80KB. Estonia ni pula memang dikenali sebagai negara paling digital di dunia. Jadi kalau IC diorang pun lagi canggih daripada diorang punya, benda ni bukan kecil-kecil. Jadi sekurang-kurangnya walaupun diorang dah menang lagi banyak pingat emas Olimpik berbanding kita, at least MyCard kita orang lagi besar daripada diorang punya. Fakta 5. Setiap MyCard ada gambar hantu. Pernah perasan tak akan MyCard ada gambar muka hantu? Itu gambar kedua korang yang diletak kat situ menggunakan laser untuk elak IC palsu. Lepas tu cap dari korang yang disimpan dalam chip tu pun di-encrypt. Maksudnya kalau korang tak ada kunci yang betul, memang tak boleh baca. So walaupun grup WhatsApp family korang boleh dihack oleh scammer beshe-beshe, MyCard kau memang tak boleh senang-senang diusik oleh manusia atau makhluk-makhluk halus. Kad kecil ni bukan sekadar plastik dengan gambar hodo zaman sekolah kau. Kad ni bukti Malaysia pernah jadi perintis dunia dan sampai sekarang masih menjadi tulang belakang negara kita. Kalau jalur gemilang tu lambang negara, MyCard ni pula lambang kita semua sebagai rakyat Malaysia. So macam mana? Adakah korang dah rasa MyCard ni dah cukup mengagumkan? Ataupun korang rasa ada fungsi-fungsi lain yang boleh ditambahkan dalam MyCard ni? Alright guys, gila betul lah guys ya. Kalau kita tengok gitu loh guys ya, bagaimana istilahnya MyCard itu membuat banyak orang Malaysia itu menjadi lebih sejahtera gitu dengan MyCard itu, ya kan? Jadi kalau dibanding sama kita ya sudah guys ya,
Inilah beda IQ DPR kita sama Malaysia guys, sama parlemen Malaysia tuh atau pemerintah Malaysia. Beda banget guys. Yang dipikirkan adalah kemaslahatan rakyatnya kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia gimana ya kan? Kalau di Indonesia gimana supaya rakyatnya itu sengsara guys ya. Uangnya diambil. Pajak dimanfaatkan. Aduh, doi kapan kita nak maju nih kan? Nah, makanya belajar sama negara jiran guys dan rakyat-rakyat Indonesia ya kan yang nonton video ini. Please lah belajar sedikit ya kan? Jangan sampai istilahnya kita itu bodoh guys ya, sehingga kita tidak tahu bagaimana teknologi luar, negara-negara luar yang sudah canggih. Tidak hanya Malaysia, banyak negara-negara luar yang lebih canggih. Cuman ya guys ya, yang istilahnya kita tuh mirip-mirip itu kan Malaysia, bahasanya dari itunya ya kan, banyak kemiripan gitu. Tapi kenapa kita tidak bisa seperti Malaysia? Kalau kita ya kan seperti Malaysia, udah guys, jadi terbaik di dunia kita guys, bukan hanya di Asia gitu loh. Nah, kalau kita mempraktekkan apa yang ada di Malaysia ini gitu loh guys ya. Nah, gitu dulu guys videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.